banjirnya nggak cuma di Jakarta aja Mm-mm. guys, tapi juga ada di Demak juga terjadi kebanjiran. Nah sekarang kita kalau ngobrol-ngobrol sama reporter kita, ada Mas Muhammad Saifuddin dari Detik Jateng yang bakal ngomongin tentang belasan ribu jiwa yang ternyata terdampak banjir di Demak sana. Mhm. Kita langsung sapa aja, selamat pagi Mas Saifuddin. Halo. Selamat pagi Kak Aryo Ya dan Kak Indi. ampun, Mas dirimu ini kamu ke tengah-tengah banjir Mas. seberapa tinggi Iya, banjirnya? saya ini sedang di jalan kampung Desa Pampelan, kedalaman air sekitar 30 sampai 70 cm di jalan kampung ini. Dan Ya Allah, ketinggian di dalam rumah warga ini variatif seperti itu, karena jalan desa ini kan lebih rendah dari Mhm. lantai rumah warga. berarti bisa sampai ini antara sebetis atas gitu ya rata-rata ya? Betul, Kak. Mhm. Mas, ini dari Astaga. kapan sih terjadi banjirnya? Mungkin boleh diceritakan sejak kapan turun hujan curahnya tinggi dan akhirnya mungkin naik airnya ke permukaan juga nih, Mas? Siap. Eh, Banjir di Kabupaten Demak ini terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi. Itu terjadi sekitar libur panjang waktu perayaan Imlek, eh, sekitar 4 atau 5 hari yang lalu, dan itu berdampak ke 10 di 2 kecamatan Kabupaten Demak. Oke, penyebabnya berarti karena apa? Karena curah hujan yang tinggi kah? Atau mungkin memang ada sumbatan-sumbatan di daerah-daerah aliran tertentu? Ya, eh, berdasarkan data BPBD yang dilaporkan, banjir ini akibat curah hujan yang ekstrim dan juga kemudian beberapa saluran drainase di beberapa desa yang terdampak banjir itu bermasalah. Kemudian ada juga yang desa yang terletak di hilir yang berdekatan langsung dengan air laut seperti itu. Kemudian ditambah geografisnya itu yang cekung, sehingga ketika debit dari hulu itu naik, kemudian ditambah air hujan dan geografisnya yang cekung, itu sulit untuk keluar seperti itu. Oke, Mas, ini tadi juga ada pengaruh gitu ya ketika curah hujan tinggi turun, kemudian juga drainasenya juga memang bermasalah begitu ya. Apakah ini bukan kejadian yang pertama, Mas, sehingga mungkin ketika terjadi hujan yang lebat gitu akhirnya kejadian ini berulang, dan apakah sudah ada upaya yang dilakukan nih, Mas, untuk keluar dari kondisi seperti ini? Ya, betul, Kak Indi. Kejadian ini terjadi setiap tahunnya di beberapa desa di wilayah Kecamatan Sayung, seperti Desa Kalisari dan Desa Sayung. Dari pemerintah tempat sudah berkolaborasi antara dinas dan BPD, yaitu mencari mana saluran-saluran air yang memang harus dibuka atau yang ditutup, kemudian dilakukan pemaksimalan pompa seperti itu. Kemudian juga saat ini pihak BPBD dan tim terkait itu melakukan pemompaan di wilayah desa yang hilir seperti itu. Katakanlah di sini di Sayung atau di Kalisari, itu merupakan wilayah hilir dari kiriman mulai dari Kabupaten Semarang Ungaran, Kecamatan Meranggen hingga ke Kalisari dan Sayung itu, dan itu dilakukan terus pemompaan oleh pemerintah daerah Kabupaten. Iya. Kalau misalnya melihat dari sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi hal seperti ini, Mas. Kemudian sebenarnya apakah tidak ada langkah lain yang bisa dilakukan dalam bentuk pencegahan? Maksudnya yang tadi disampaikan kan adalah penanganannya begitu ya. Tapi apakah tidak terpikirkan untuk melakukan pencegahan agar ya ke depannya tidak lagi terjadi banjir seperti ini? Baik. Dari pemerintah desa juga tentunya yang terdekat dari persoalan itu telah melakukan beberapa normalisasi, seperti halnya Desa Kalisari itu sebelum curah hujan datang itu telah melakukan normalisasi di 3 sungai seperti Sungai Wedus, Sungai Penceng, dan Kerajaan Tengah. Itu sekitar 2000-an lebih meter seperti itu, dan juga dilakukan kerja bakti seperti itu. Dan di kemarin Bupati juga meninjau
Kalisari yang karena memang sempat ramai di situ karena banjir di situ kan menggenangi jalan alternatif dari Pantura, Semarang, Demak. Bupati di situ bertemu dengan beberapa kades dan meminta para kades untuk buat master plan penanganan bersama untuk penanganan banjir sehingga tiap tahunnya ini tidak terulang. Bupati menggarisbawahi bahwa master plan itu nantinya jangan sampai ada desa yang tertinggal banjiran sendirian seperti itu. Jadi semuanya harus kering. Iya, mudah-mudahan ya Mas ya ini jadi kejadian tahun terakhir ya untuk banjir yang sepertinya sudah langganan tiap tahunnya. Namun kondisi masyarakat sendiri seperti apa nih Mas? Apakah mungkin masih ada dari mereka yang tetap bertahan tinggal di rumahnya atau mungkin semuanya rata-rata mengungsi ke tempat yang sudah disediakan dan apakah memang bantuan-bantuan yang diperlukan untuk masyarakat yang terkena dampak banjir ini sudah diturunkan mungkin dari pemerintah atau mungkin pihak-pihak lain yang memberikan bantuan? Kondisi warga terdampak banjir di Kabupaten Demak ini kondisinya ada yang sudah mengungsi mulai semalam itu ada 2 desa yaitu di Desa Prambelan Kecamatan Sayung dan Desa Batu Karangtengah. Itu warga masing-masing mengungsi di balai desa setempat. Dan kondisi warga ada juga yang tidak mengungsi seperti di Sayung yang telah memodifikasi kondisi rumah mereka atau mungkin berdamai dengan banjir setiap curah hujan tinggi dan kebanjiran itu meninggikan seperti kasurnya itu ditinggikan dengan beberapa lapis paving, lapis 3, terus kemudian memasaknya juga di atas meja seperti itu. Itu mereka tetap bertahan di rumah seperti itu. Tapi untuk bantuan untuk sembako dan lain sebagainya ini tentu masih dibutuhkan oleh masyarakat setempat karena mengingat setiap warga ini harus menerjang banjir dengan ketinggian yang berbeda 30 sampai 1 meter lebih seperti itu untuk beraktivitas sehari-hari. Terutama warga yang rentan ini tentu membutuhkan kebutuhan pokok mereka ketika saat banjir ini terjadi. Ya, bisa terbayang sih betapa mungkin mereka merasa banyak sekali kerugian yang dihadapi begitu ya. Tidak hanya dalam segi materi atau juga barang-barang, tetapi juga kemudian mental sudah pasti kena dan juga kesehatan ya Mas ya. Untuk infrastruktur sendiri Mas, apakah kemudian ada infrastruktur yang mungkin terputus untuk akses jalan ataupun mungkin ada yang rusak? Kalau berdasarkan data sementara yang didata oleh pemerintah pekerjaan umum dan tata ruang Kabupaten Demak ada 3 kecamatan di jalan kabupaten dampak akibat banjir ini yaitu Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang dan Kecamatan Guntur. Namun demikian hujan atau curah hujan yang tinggi menyebabkan di wilayah jalan provinsi bahkan di jalan nasional ini tentu banyak yang rusak seperti itu. Tadi itu ya Mas mengganggu jalur-jalur mudik juga ya kayaknya ya, jalur-jalur provinsinya. Tapi tadi Mas kan berhubung Mas Udin bilang ada beberapa desa yang terkena dampak dari banjir ini, ada yang paling parah nggak sih Mas banjirnya dibandingin desa-desa yang lainnya yang terendam? Pemantauan sementara yang paling parah itu Duku Lekong dan Duku Ngepret, Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Itu 100 lebih rumah masih terendam dengan ketinggian 40 sampai 1 meter. Jadi kendaraan sepeda motor itu semuanya ditaruh di depan gang seperti itu berjejer. Semua warga yang terdampak banjir, mereka ada juga yang membuat kayak perahu rakit dari batang pisang dan beberapa galon 15 liter itu untuk akses setiap keluar masuk rumah keluar ke
desanya untuk bekerja atau sekedar ke rumah saudara seperti itu. Ya, baik. Dan tadi juga Mas Saifuddin ini sudah menginterview begitu ya, PLT Kepala Pelaksana BPBD Demak, ada Bapak Haris Wahyudi Ridwan. Kita akan sama-sama saksikan wawancara, silakan. Sementara ini yang kami lakukan adalah pertama kaitan dengan maksimalnya penanganan melalui saluran-saluran dengan tim dari Dinputaru. Jadi Dinputaru melihat secara persis mana yang harus ditutup, mana yang harus dibuka, sehingga dari situ nanti akan kita bantu atau dimaksimalkan dengan pompa. Kalau memang pompa itu dibutuhkan dan akan segera kita lakukan, tentunya itu agar terjadi efisiensi. Jadi tidak kemudian dipompa, ternyata di jalur yang lain balik lagi, itu yang menjadi persoalan di kita. Termasuk di Kalisari tadi sudah disampaikan, ketika dipompa kalau tidak maksimal, ketika pompa kemudian balik lagi kan menjadi persoalan tersebut. Seperti itu. Kalau di kondusif sudah mulai turun, dan tentang perbaikan tanggul kita berusaha menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap waspada. Jadi tidak kemudian setelah tertutup kemudian lengah, tetapi tetap waspada. Ya, Mas Saifuddin, sejauh ini kondisi cuaca sendiri di sana seperti apa, Mas? Apakah kemudian sudah ada himbauan cuaca misalnya akan memburuk atau mungkin akan membaik dalam waktu dekat, Mas? Cuaca hari ini cukup cerah, namun sedikit mendung seperti itu. Namun BPBD melalui Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan bahwa mulai tanggal 2 sampai 9 atau seminggu ke depan itu curah hujan masih ekstrim seperti itu, sehingga warga masih diimbau untuk mempersiapkan kemungkinan yang terburuk seperti itu. Ya, baik kalau gitu Mas Muhammad Saifuddin, terima kasih banyak untuk laporannya langsung dari Demak ya. Mudah-mudahan kita doakan banjirnya cepat surut, dan yang paling penting adalah setelah kejadian ini tidak terulang lagi, dikarenakan mungkin abis ini beneran bigger plan-nya dipersiapkan ya Mas ya. Kasihan juga karena masyarakat di sana kalau setiap tahun harus menanggung banjir seperti ini, apalagi ini baru permulaan dari awal tahun ya. Selamat bertugas kembali Mas Saifuddin, sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Ya, selamat bertugas Mas Saifuddin. Terima kasih.